Perjalanan ke dalam peradaban bawah tanah. Peradaban bawah tanah dapat ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia, dengan beberapa di antaranya menjadi situs bersejarah yang penting. Eksplorasi dan penelitian terus dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan dan peradaban yang berkembang di bawah permukaan tanah. Di antara ruang tersembunyi di dalam kerak bumi, ada dunia yang menunggu untuk diungkap. Teori peradaban manusia di bawah tanah telah memicu imajinasi manusia selama berabad-abad. Dari gua-gua prasejarah hingga kompleks terowongan raksasa di bawah kota-kota modern, kehidupan yang tersembunyi ini menjadi subjek minat dan spekulasi yang tak berujung. Gua-gua yang tersembunyi di bawah permukaan bumi telah menjadi rumah bagi manusia sejak zaman prasejarah. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban, kompleks bawah tanah yang lebih kompleks muncul. Teori peradaban manusia di bawah tanah menyiratkan bahwa ada kemungkinan manusia telah membangun kota-kota rahasia, tempat tinggal, dan infrastruktur di bawah permukaan tanah, entah untuk melarikan diri dari bahaya, menghindari musuh, atau bahkan sebagai tempat tinggal permanen. Meskipun teori ini seringkali dianggap sebagai spekulasi, ada bukti arkeologis yang mendukung keberadaan peradaban bawah tanah. Contohnya adalah kota bawah tanah kuno yang ditemukan di Turki, seperti Derinkuyu dan Kaymaklı, yang mampu menampung ribuan orang serta menyediakan fasilitas seperti gereja, ruang penyimpanan, dan sumur air. Kota bawah tanah kuno yang dikenal sebagai Derinkuyu dan Kaymaklı. Sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur bawah tanah di dunia, keduanya menggambarkan keajaiban teknologi masa lampau yang mengesankan dan memicu spekulasi tentang kehidupan bawah tanah yang terorganisir. Derinkuyu, sebuah kota bawah tanah yang terletak di Provinsi Nevşehir, adalah karya megah peradaban kuno yang memperoleh tempat di hati para arkeolog dan peneliti sejarah. Kota ini diyakini dibangun oleh orang Kapadokian pada zaman Hittite, sekitar abad ke-8 hingga ke-7 SM, dan memiliki kedalaman mencapai 8 tingkat di bawah permukaan tanah. Derinkuyu mampu menampung ribuan orang dan dilengkapi dengan ruang peribadatan, ruang penyimpanan, dan sumur air. Tidak jauh dari Derinkuyu terdapat Kaymaklı, sebuah kota bawah tanah yang tidak kalah menakjubkan. Kota ini diyakini juga dibangun oleh orang-orang Kapadokian pada zaman yang sama dengan Derinkuyu. Seperti Derinkuyu, Kaymaklı memiliki struktur yang kompleks dengan kedalaman mencapai 8 tingkat. Kota ini terdiri dari ruang-ruang yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk tempat tinggal, dapur, tempat penyimpanan, dan gereja. Kedua kota bawah tanah ini memicu banyak spekulasi tentang tujuan pembangunannya. Ada teori yang menyatakan bahwa kota-kota tersebut digunakan sebagai tempat perlindungan selama serangan musuh, atau sebagai tempat ibadah selama periode kekristenan awal di wilayah tersebut. Namun, karena kurangnya bukti tertulis, tujuan pasti dari pembangunan kota-kota ini masih menjadi misteri. Yang mengejutkan dari kota-kota bawah tanah ini adalah tingkat keahlian teknis yang diperlukan untuk membangunnya. Dengan alat-alat sederhana yang tersedia pada masa itu, orang-orang Kapadokian berhasil memahat ruang-ruang yang luas dan kompleks di bawah permukaan tanah, menunjukkan tingkat pemahaman yang luar biasa tentang teknik rekayasa. Derinkuyu dan Kaymaklı adalah bukti nyata dari kehebatan peradaban manusia di masa lalu. Mereka tidak hanya menjadi saksi bisu dari sejarah, tetapi juga memicu pertanyaan yang menarik tentang kehidupan dan budaya di zaman kuno. Sebagai salah satu tempat paling menakjubkan di Turki, kota-kota bawah tanah ini tetap menjadi destinasi yang menarik bagi para penjelajah dan sejarawan modern. Agartha, misteri kota tersembunyi di Tibet. Agartha, sebuah kota tersembunyi yang diyakini oleh beberapa orang sebagai kota bawah tanah yang legendaris di Tibet. Meskipun masih dianggap sebagai mitos oleh banyak orang, cerita tentang Agartha telah memicu imajinasi manusia selama berabad-abad dan menjadi objek minat bagi mereka yang tertarik dengan dunia tersembunyi yang misterius. Legenda Agartha memiliki akar yang dalam tradisi spiritual dan esoteris. Konsepnya pertama kali muncul di dalam ajaran agama Hindu dan Buddha dengan sebutan Aryavarta atau Bumi Mulia. Namun, legenda Agartha dalam bentuknya yang lebih modern berkembang di kalangan masyarakat barat pada abad ke-19, terutama berkat karya-karya sejarahis dan penjelajah seperti Alexandre Saint-Yves d'Alvedre. Menurut legenda,
Agartha adalah kota raksasa yang tersembunyi di dalam bumi, berada di bawah pegunungan Himalaya di wilayah Tibet atau Himalaya Tengah. Kota ini diyakini menjadi pusat spiritual dan kebijaksanaan, dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam kedamaian dan keharmonisan yang sempurna. Dikatakan bahwa Agartha memiliki struktur yang megah, dengan bangunan-bangunan yang indah dan taman-taman yang subur. Menurut beberapa versi legenda, Agartha dianggap sebagai pusat spiritual dan kebijaksanaan di dunia, tempat tinggal bagi para bijaksana, guru, dan makhluk gaib yang bertujuan untuk membimbing umat manusia menuju pencerahan dan perdamaian. Dalam tradisi esoteris, Agartha juga dianggap sebagai pusat energi spiritual dan tempat perlindungan dari bencana alam dan konflik manusia. Teori bumi dalam kosong, atau yang lebih dikenal sebagai teori Hollow Earth. Teori ini mengusulkan bahwa bumi kita, daripada berisi inti padat di tengahnya, sebenarnya memiliki ruang kosong di dalamnya, yang mungkin dihuni oleh peradaban misterius, atau bahkan dunia bawah tanah yang terpisah. Teori bumi dalam kosong tidaklah baru. Konsep ini telah ada sejak zaman kuno, dengan beberapa budaya dan mitologi menggambarkan bumi sebagai struktur berongga yang dihuni oleh makhluk atau masyarakat yang berbeda. Namun, teori ini mendapatkan popularitas yang lebih besar pada abad ke-17 dan ke-18, terutama berkat karya-karya seperti Simzonia, A Voyage of Discovery, karya John Cleves Simmons Jr. pada tahun 1820. Menurut teori ini, bumi kita memiliki sebuah lubang atau pintu masuk di kutub utara dan atau selatan yang mengarah ke dalam ruang kosong di dalam bumi. Beberapa versi teori ini mengusulkan bahwa ruang kosong ini memiliki atmosfer, matahari internal, dan bahkan ekosistem yang berfungsi sendiri. Ada juga spekulasi bahwa peradaban maju atau makhluk yang tidak diketahui dapat hidup di dalam bumi, terlindungi dari dunia luar. Namun, teori Hollow Earth telah menjadi subjek kontroversi besar dalam komunitas ilmiah. Sebagian besar ilmuwan menolak teori ini karena kurangnya bukti empiris yang mendukungnya. Pengukuran gravitasi, seismik, dan eksplorasi bawah laut telah memberikan bukti yang kuat tentang struktur internal bumi yang solid. Selain itu, beberapa argumen teoritis juga menunjukkan bahwa bentuk bumi berongga tidaklah stabil secara fisika. Fakta dan mitos tentang peradaban bawah tanah. Mitos 1. Agartha. Salah satu mitos terkenal tentang peradaban bawah tanah adalah Agartha, sebuah kota raksasa yang diyakini berada di dalam bumi, terutama di Himalaya atau Tibet. Konon, Agartha dihuni oleh masyarakat maju yang memiliki teknologi canggih dan kebijaksanaan spiritual yang tinggi. 2. Shambhala. Mitos tentang Shambhala juga terkait dengan Himalaya, menggambarkan kota misterius yang dijaga oleh para biksu dan menjadi pusat kebijaksanaan spiritual. Shambhala diyakini sebagai tempat yang tidak terjangkau oleh manusia biasa dan hanya orang-orang suci yang dapat menemukannya. 3. Hollow Earth. Teori Hollow Earth atau bumi dalam kosong menyatakan bahwa bumi kita sebenarnya berongga di dalam, dengan sebuah dunia tersembunyi yang dihuni oleh peradaban misterius. Meskipun terdengar menarik, teori ini banyak ditolak oleh ilmuwan karena kurangnya bukti empiris. Fakta ilmiah. 1. Kota bawah tanah di Turki, Derinkuyu dan Kaymaklı, adalah contoh nyata dari kota bawah tanah yang telah ditemukan di Turki. Kedua kota ini memiliki struktur yang kompleks dengan banyak tingkat, ruang-ruang yang berfungsi, dan saluran-saluran yang menghubungkan berbagai bagian. 2. Coober Pedy, Australia. Coober Pedy adalah kota tambang di Australia Selatan yang terkenal karena sebagian besar penduduknya tinggal di dalam rumah bawah tanah yang dibangun di dalam tambang opal yang ditinggalkan. Ini merupakan contoh peradaban modern yang beradaptasi dengan lingkungan bawah tanah. 3. Tunnels of Moose Jaw, Kanada. Di Moose Jaw, Saskatchewan, Kanada, terdapat jaringan terowongan bawah tanah yang dulu digunakan untuk aktivitas terlarang selama masa larangan minuman keras. Terowongan ini kini menjadi objek wisata yang populer dan memberikan wawasan tentang sejarah kota tersebut. 4. Cave Dwellings di Kapadosia, Turki. Kapadosia di Turki terkenal dengan gua-gua buatan manusia yang digunakan sebagai tempat tinggal,
gereja, dan tempat perlindungan selama berabad-abad. Ini menunjukkan bagaimana manusia telah mengadaptasi lingkungan bawah tanah untuk kebutuhan mereka. Dalam peradaban bawah tanah, struktur sosial dan organisasi masyarakat cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lingkungan bawah tanah yang unik. Meskipun tidak ada standar tunggal untuk semua peradaban bawah tanah, beberapa pola umum dalam struktur sosial dan organisasi masyarakat dapat diamati. 1. Hierarki sosial. Seperti halnya di permukaan tanah, peradaban bawah tanah juga seringkali memiliki hierarki sosial yang terdiri dari berbagai tingkatan. Biasanya, ada pemimpin atau pemimpin kelompok yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan koordinasi aktivitas masyarakat. Di bawahnya, ada berbagai lapisan masyarakat yang mungkin termasuk pemegang kekuasaan, profesional, pekerja, dan mungkin juga kelas yang lebih rendah atau budak. 2. Spesialisasi. Pekerjaan. Dalam peradaban bawah tanah, spesialisasi pekerjaan seringkali diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada kemungkinan ada berbagai jenis pekerjaan atau profesi, termasuk petani bawah tanah, tukang batu, pengrajin, penjaga, dan banyak lagi. Spesialisasi ini dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien. 3. Sistem pertukaran dan perdagangan. Peradaban bawah tanah mungkin mengembangkan sistem pertukaran dan perdagangan internal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Barang-barang yang dihasilkan secara lokal dapat ditukar dengan barang dari kelompok-kelompok lain, atau dengan masyarakat permukaan tanah melalui terowongan atau jalur lainnya. Sistem ini mungkin terorganisir melalui barter langsung, pertukaran jasa, atau mungkin menggunakan mata uang khusus. 4. Sistem agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan spiritual seringkali menjadi bagian penting dari struktur sosial dan organisasi masyarakat di peradaban bawah tanah. Masyarakat mungkin memiliki ritual, upacara, dan praktik keagamaan yang ditujukan untuk memuliakan atau menghormati kekuatan alam, roh-roh, atau entitas spiritual lainnya. Pemimpin agama atau tokoh spiritual mungkin memiliki peran yang kuat dalam membimbing dan memengaruhi masyarakat. 5. Penyesuaian terhadap lingkungan. Struktur sosial dan organisasi masyarakat di peradaban bawah tanah seringkali didasarkan pada penyesuaian terhadap lingkungan yang unik dan seringkali keras. Keberadaan di bawah tanah dapat mempengaruhi budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat, yang semuanya dirancang untuk mendukung kelangsungan hidup dan kesejahteraan dalam kondisi lingkungan yang berbeda dari yang ada di permukaan tanah. Peradaban bawah tanah mengembangkan berbagai teknologi unik untuk memenuhi kebutuhan mereka di lingkungan yang terbatas dan seringkali keras. Meskipun tidak sekompleks teknologi yang digunakan di permukaan tanah, teknologi dalam peradaban bawah tanah dapat sangat efektif dalam memfasilitasi kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh teknologi yang mungkin digunakan dalam peradaban bawah tanah. 1. Penerangan. Dalam lingkungan yang gelap, penerangan menjadi sangat penting. Peradaban bawah tanah mungkin menggunakan berbagai sumber penerangan, mulai dari obor dan lilin hingga lampu minyak dan lentera gas. Dengan perkembangan teknologi, mungkin juga ada penggunaan lampu listrik yang ditenagai oleh sumber energi seperti generator atau panel surya. 2. Sistem air dan drainase. Mengelola air dan drainase adalah tantangan utama dalam lingkungan bawah tanah. Peradaban bawah tanah mungkin mengembangkan sistem yang kompleks untuk mengumpulkan, menyaring, dan mendistribusikan air bersih, serta sistem drainase untuk menghindari genangan air yang dapat mengganggu kehidupan mereka. 3. Konstruksi bangunan dan stabilitas struktur. Teknologi konstruksi yang kuat diperlukan untuk membangun struktur bawah tanah yang tahan lama dan stabil. Peradaban bawah tanah mungkin menggunakan teknik pemahatan batu, pembuatan terowongan, atau pembangunan tembok batu untuk membangun rumah, tempat ibadah, gudang, dan infrastruktur lainnya. 4. Sistem ventilasi. Ventilasi adalah faktor penting untuk menjaga udara segar dan kualitas udara yang baik di dalam ruang bawah tanah yang terbatas. Peradaban bawah tanah mungkin menggunakan sistem ventilasi sederhana, seperti lubang udara alami atau perangkat buatan manusia seperti kipas,
atau saluran udara untuk mengalirkan udara segar ke dalam struktur mereka. 5. Penyediaan makanan. Memproduksi dan menyediakan makanan di lingkungan bawah tanah dapat menjadi tantangan. Peradaban bawah tanah mungkin menggunakan teknologi pertanian dalam ruangan seperti hidroponik atau aeroponik untuk menumbuhkan tanaman dalam lingkungan yang terbatas, serta peternakan hewan kecil seperti ayam atau ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Transportasi. Meskipun terbatas dalam jarak dan ruang, peradaban bawah tanah mungkin memiliki sistem transportasi untuk memfasilitasi pergerakan penduduk dan barang. Ini bisa berupa jaringan terowongan, kereta bawah tanah, atau bahkan kendaraan bawah tanah khusus seperti kereta dorong atau sepeda motor. 7. Komunikasi. Komunikasi dalam peradaban bawah tanah mungkin terbatas oleh kepadatan batuan dan jarak yang jauh. Namun, teknologi seperti sistem tanda atau sinyal, drum komunikasi, atau bahkan teknologi nirkabel seperti radio atau gelombang suara mungkin digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam kesimpulannya, peradaban bawah tanah merupakan subjek yang memikat dan kompleks, dipenuhi dengan mitos yang menarik serta fakta ilmiah yang mendalam. Meskipun sebagian besar peradaban bawah tanah yang diyakini secara mitologis masih menjadi misteri dan kontroversi, ada bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia telah menghuni dan menggunakan lingkungan bawah tanah selama ribuan tahun. Contoh-contoh seperti Derinkuyu dan Kaymakle di Turki, Kuber Pedi di Australia, dan gua-gua di Kapadosia menunjukkan bagaimana manusia telah beradaptasi dengan lingkungan bawah tanah untuk berbagai keperluan, mulai dari tempat tinggal hingga tempat perlindungan. Dari mitos seperti Agartha dan Shambhala hingga teori seperti Hollow Earth, peradaban bawah tanah telah menjadi sumber inspirasi bagi imajinasi manusia dan telah memicu penelitian yang mendalam tentang sejarah dan budaya. Meskipun masih banyak yang harus dipelajari tentang dunia bawah tanah, penggalian lebih lanjut dan penelitian yang terus berkembang di bidang arkeologi, geologi, dan ilmu pengetahuan lainnya akan membantu kita memahami lebih dalam tentang peran dan kontribusi peradaban bawah tanah dalam perjalanan panjang manusia di planet ini.